Saya numpang lahir di Manado nih, tinggal menunggu undangannya dari Manado untuk bisa meluncur ke sana. Ya, untuk saat ini pertama-tama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena 2 pekan yang lalu ya harusnya jatah waktu yang sangat berharga diberikan kepada saya, tapi pas saya berhalangan hadir untuk uh, ke site kami yang di Kerinci sehingga kami tidak dapat hadir. Mungkin bagi para panelis yang sudah siap seperti itu ya, dan juga para para peserta, sekali lagi saya mau minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ipin main ke sawah, mohon dimaafin atas segala salah. Suara saya terdengar dan sudah terlihat di slide saya? Pasti belum, karena saya Belum, sudah slide belum. Suara jelas. siap, saya slide share dulu. Apa sudah terlihat slide kami? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Atur-atur layar dulu ya. Oke. Terima kasih sebelumnya sekali lagi atas waktu dan juga kesempatan untuk diberikan kepada kami di hari ini di momen yang luar biasa ini, webinar yang alhamdulillah sudah bertahan ya dari mulai COVID sampai sekarang sudah sampai seri ke-10. Pada kesempatan kali ini uh, untuk menambahi semangat renewable kita ke depan, kami coba untuk menyampaikan tentang Sustainable Hydropower Protocol. IHA ini adalah International Hydropower Association dan INAHA Indonesian Hydropower Association, yaitu asosiasi di bidang hydro untuk di dunia dan yang di Indonesia-nya. Yang sedikit uh, materi, bukan materi ya. Di sini kita sharing saja karena ini juga kebetulan tema ini kami baru dapat juga karena berhubung dengan ada satu amanah lagi nih Bang, Bang Win ya. Uh, Pada tahun 2003 kemarin saya mendapat amanah untuk menjadi Ketua Dewan Pakar INAHA. Nah, INAHA ini adalah Indonesian Hydropower Association. Sehingga mohon bantuan ini dari rekan-rekan penggiat energi dalam rangka kita untuk mengembangkan potensi hydro yang ada di Indonesia ini. Maka sebenarnya INAHA ini sudah berdiri dari tahun 2015, mungkin ya nanti akan ada ceritanya dalam yang dikomandoi oleh Bapak Nasri Sembayang dan kawan-kawan uh, uh, pensiunan PLN ya, direksi PLN seperti itu, dan pada tahun 2003 kemarin diperbaharui dengan bersamaan dengan adanya World Hydro Power Congress di Bali tahun 2023. Mungkin itu sedikit tambahan dan juga ini juga masih masih baru ya, masih hangat-hangatnya. Kemarin kami baru mengikuti training untuk menjadi internal assessor, certified assessor untuk hydropower sustainability standard. Nah, ini sedikit yang akan kita berbagi. Mungkin saya juga belum berpengalaman banyak untuk di bidang ini, tapi minimal saya akan coba perkenalkan apa itu hydropower sustainability standard ini gitu ya. Karena kita ketahui bahwa hydropower ini sekarang akan menjadi uh, tulang punggung untuk pengembangan daripada renewable energy, karena kan renewable energy mempunyai energi yang lain, memiliki uh, karakter yang intermittent ya, seperti itu. Kita mulai dengan
tahun 2003 itu adalah dalam catatan dia sudah menjadi eh, suhu dunia yang terpanas seperti itu. Jadi sekarang sebenarnya kita sudah bukan lagi dalam fase climate change, tapi sudah dalam fase climate crisis katanya. Jadi udah bukan perubahan cuaca lagi nih, tapi sudah mulai krisis. Dan ini juga permasalahan ini bukan permasalahan beberapa tahun ke depan, tapi sekarang sudah di depan mata. Oleh karenanya kita sekarang ini membutuhkan beberapa energi-energi yang rendah karbon seperti itu. Dan yang kita ketahui bahwa untuk saat ini adalah hydropower sebagai pembangkit renewable yang terbesar yang sedang dibangkitkan di dunia. Bisa kita lihat dari gambar infografis ini gitu ya, bahwa sampai 2022 itu ada sekitar 3.300 GWh untuk renewables dan masih 40%. 23%-nya itu variabel renewable energy. Dan nanti di tahun 2030 atau ke depannya maka persentase dari variabel renewable energy ini akan terus meningkat. Khusus PV di 2030 bisa mencapai 5.400 GWh. Nah, tentunya di sini ya hydropower yang kita ketahui dia memiliki banyak banyak feature ya, banyak fasilitas. Karena memang kita tahu bahwa hampir peradaban dunia itu semua bermula dari sekitaran air gitu ya. Sehingga banyak kegiatan kehidupan yang bisa lakukan di sekitar sumber air. Nah, salah satunya yang sekarang yang menjadi feature yang cukup menarik adalah dengan adanya hydropower ini bisa menjadi bestie bagi pembangkit renewable yang lain seperti solar dan wind. Ya, jadi kita di sini jangan saling wah ini yang lebih baik, ini yang lebih unggul gitu ya. Tapi mereka mempunyai karakter masing-masing yang juga harus seperti pasangan hidup kita lah ya. Nggak harus selalu sama, tapi memiliki saling melengkapi gitu. Sehingga membuat hidup ini jauh lebih baik. Jadi di sini hydropower ini yang akan bisa mengoptimalkan daripada pembangkit renewable yang lain, khususnya solar dan wind yang bersifat intermittent. Lalu selain memang hydro juga mempunyai banyak feature yang lain seperti proteksi dari banjir atau kekeringan gitu ya, dan juga bisa menjadi boosting untuk ekonomi growth dan juga pekerjaan. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya, penggunaan air adalah sebagai fresh water untuk irigasi dan juga untuk air minum seperti itu. Nah, oleh karena itu bisa kita lihat di sini untuk di dunia install capacity sampai dengan 2023 itu sudah sampai 1.400 gigawatt. Dan yang terbesar itu kita bisa lihat ada di China, lalu dilanjutkan diikuti oleh Brazil, nomor 2, lalu ada Amerika. Indonesia di mana? Indonesia masih sangat jauh. Kita bisa lihat di Indonesia. Nah, di sini kita lihat untuk di 2003, kalau 10 besar ranking negara-negara yang sudah memanfaatkan pembangkit listrik tenaga hidronya adalah China, lalu yang keduanya ada Jepang,
ada Vietnam. Tapi untuk 5 countries di tahun 2023, alhamdulillah kita masuk ke Indonesia masuk ke peringkat kelima. Karena memang di Indonesia ini sampai tahun 2003 kemarin, 2001, 2002, itu kita ada penambahan yang cukup lumayan. Seperti itu. Nah, ini juga uh, hidropotensial yang masih banyak yang bisa dikembangkan, khususnya untuk di daerah East Asia dan di Pasifik ya. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia juga kita bisa lihat bahwa potensi PLTA untuk saat ini atau nanti di RUPTL sampai 2030 di total itu PLTA memegang peranan yang cukup besar sampai 9.000 megawatt dengan sebaran seperti di gambar. Nah, tapi dalam pengembangannya kita lihat bahwa ada banyak gangguan dalam investasi di hydro ini karena banyak masyarakat yang menentang untuk diadakannya pemanfaatan air atau dengan dibangunnya bendungan di suatu daerah. Itu berkaitan dengan isu environment dan sosial. Ya, sosial dan karena memang ternyata PLTA ini selain memiliki karakter secara teknis juga unik karena setiap lokasi berbeda-beda karakter dan juga karakternya. Lalu ada juga yang cukup menjadi tantangan di sini adalah menghadapi isu-isu environment, lingkungan, dan juga sosialnya. Karena luasan dari bangunan PLTA ini ya, genangannya dan juga bangunan air-airnya biasanya itu cukup luas. Seperti itu. Nah, oleh karenanya akan sering menjadi permasalahan itu dengan adanya pilihan antara renewable maupun nah, sustainable ini adalah pola hidup kita di mana kita tidak hanya berharap yang kita gunakan ini yang sekarang berhubungan dengan energi ini tidak hanya kita manfaatkan pada saat ini, tapi juga nanti anak keturunan kita pun masih bisa menikmatinya. Gitu. Jadi ibaratnya kita ngisi air di bak, ada inputnya dan outputnya itu harus seimbang. Jangan yang keluar lebih banyak dibanding yang masuk sehingga nanti akan terjadi kerusakan dan juga kepunahan. Oleh karenanya dalam pengembangan PLTA dibutuhkan dibutuhkan standar yang dimana baik bagi investor, bagi masyarakat, bagi community, bagi pengembang dan juga government itu bisa berbahasa yang sama sehingga kita bisa mengembangkan potensi alam pemberian Tuhan ini yang renewable yang dapat diperbarui ini dapat dimanfaatkan secara baik dan tidak merusak. Berikutnya kita akan bicara tentang sustainable. Kita kayaknya sekarang sudah sering ya mendengar kata-kata sustainable ini ya. Semuanya ada sustainable energy, sustainable economy, sustainable development, sustainable pokoknya ya. Semua pakai embel-embel sustainable. Nah, misalnya kita lihat seperti ini, ada dua jembatan. Satu jembatan zaman Roman sama jembatan bangsa Inka. Mana yang kita sebut sustainable sebenarnya? Ya kan? Yang kokoh, besar, atau yang terbuat dari tali temali? Ada yang bisa menjawab? Yang mana nih kira-kira? Yang kita sebut sustainable.
Ada yang jawab ya. Oke. Nah, kalau kita lihat yang Roman itu dia didesain untuk waktu yang lama, dia besar, kokoh, menggunakan kualitas yang tinggi, dengan pekerjaan yang skill yang besar, dan, jumlah yang banyak, sehingga maintenance-nya juga tidak terlalu banyak maintenance, sehingga bisa bertahan lama walaupun untuk harga dan juga materialnya sangat sangat besar. Nah, yang di sebelahnya ada uh, jembatan Inka yang terbuat dari rerumputan kering. Nah, ini adalah strukturnya temporary, tidak digunakan dalam waktu lama, dan juga materialnya material yang ringan, terus maintenance-nya tinggi, karena dia harus setiap tahun tuh harus ditambal lagi, ditambal yang putus gitu ya, sehingga waktu penggunaannya lama. Sehingga manakah dari dua jembatan ini yang kita bilang sustain? Ternyata keduanya itu sustain karena tergantung didesain sesuai dengan kegunaannya gitu. Untuk pada zaman Roman, Halo, hilang signal ya? Om, Ya, akhirnya hilang. Pembicara kita hilang dari ini, dari Zoom. mental ya? Bentar, bentar. Kita tunggu saja, dia akan masuk lagi. ya, apa terdengar? Udah masuk lagi ya? Bukan masuk lagi, ini dari handphone. Berarti yang di komputer saya agak stuck ya. Oke, oke. Lebih jelas juga suaranya ini? Oh gitu. Ya, Ya Ya, udah, lebih jelas yang ini, suaranya dulu. Ismet. Mungkin untuk share screen bisa? sebentar saya cari dokumennya dulu di sini ya. Oke. Um, ya sepertinya Zoom di komputer saya mati. Dibantu oleh operator Salemba aja. Gimana? Slide presentasinya diputerin dari Salemba. Oke, saya Zoom saya error kayaknya tadi. Ya, saya coba masuk lagi sebentar. Mungkin bisa lagu Indonesia Raya? Udah lewat. Udah lewat ya? Ya, Udah nggak semangat nonton ini.
Nanti disangka radikal kalau tidak ada Indonesia Rayanya. Ya, gangguan teknis tadi rupanya di Salemba itu sinyal lemot. Oke. Sudah masuk. Kayaknya sudah masuk. Bang, coba bukain Ismet lagi, Bang. Oke, dari Salemba aja yang putar slide ya. Ya, Silakan. Mana nih? Coba dari sini aja lagi, Bang. Oke. Atas nama Ismet dibuka lagi, boleh? Ismet. Mana nih? belum masuk Ismennya. Oh, udah ini. Sama unmute, Oke. unmute-nya. Mesti host nih yang bikin Ismet Rahmat jadi co-host lagi. Sudah, sudah ya. Oke. Sudah kelihatan Oke. di sharing. Ya. Oke, kita lanjut bahwa ternyata kedua-duanya adalah termasuk yang sustain karena sesuai dengan peruntukannya. Untuk yang sebelah yang Roman Bridge itu memang untuk saat itu untuk sebuah empire itu dibutuhkan gitu ya, dengan jembatan yang kokoh besar gitu, sambil dia juga memperlihatkan bagaimana kekuatannya. Sedangkan yang di Inka pun dia juga cocok dengan lokal, cocok dengan kearifan lokalnya, sehingga itu juga bisa dikatakan sustain karena dia juga bisa apabila terjadi masalah mereka bisa dengan mudah untuk memperbaiki, seperti itu. Nah, begitu juga dengan proyek PLTA, mau besar atau kecil sama saja apabila dia dipergunakan, diperuntukkan dengan baik dan juga dioperasikan dengan baik, didesain dengan baik, maka keduanya akan bisa menjadi sustainable seperti data yang lampir di paparan sekarang. Nah, kita ketahui bahwa hydro ini membutuhkan energi air untuk dibangkitkan, tapi energi air ini pun harus kembali lagi ya dari sumber yang baik sehingga dia bisa bertahan lama dan dapat diperbaharui terus. Sedangkan air keluaran dari pembangkit itu sendiri akhirnya nanti dia akan bisa untuk dimanfaatkan lagi untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan gitu. Dan juga sekarang kita lihat hydro ini bisa dikombin dengan beberapa renewable energy yang bersifat intermittent sebagai sahabat sejati yang nantinya bisa mengembangkan peradaban dunia. Seperti itu. Nah, sehingga dalam pengembangan hydropower ini ada 3 hal penting yang sekarang sepertinya sudah menjadi uh, tolak ukur dalam berbagai kegiatan pengembangan ini development adalah bidang environmental, sosialnya, dan juga governance-nya, yaitu uh, tata kelolanya, baik di pembangkitan ataupun di tambang atau di
di industri. Kita sekarang saya akan coba memperkenalkan sedikit tentang hydro sustainability standard ya. Nah ini memang sudah lama standar ini dikembangkan dari tahun 1900-an sampai hingga saat ini yang sekarang dikenal dengan Hydropower Sustainability Assessment Protocol yang dipakai untuk menganalisis sebuah pembangkit apakah pembangkit ini sudah memasuki kategori sustain atau tidak. Di sini standar itu memiliki ada hydropower sustainability standard itu sendiri dan juga ada insurance system. Nah, dalam mengakses sebuah pembangkit ini maka mereka memiliki independent assessment, asesor-asesor independen yang bisa di-hire untuk menganalisa baik proyek baru atau sudah lama, river storage, pump storage, atau multi-purpose dam dan juga cascade. Dalam analisa hydropower HS standar ini ada 12 prinsipal yang harus diperhatikan, yang dinilai untuk sebagai bahan penilaian, yaitu ada environmental and social assessment-nya, lalu ada resettlement. Resettlement ini apabila kita melakukan pemindahan orang-orangnya itu juga perlu dinilai. Lalu ada governance and procurement-nya, tata kelola dan juga pengadaannya seperti apa, lalu labor working condition, juga ada biodiversity dan invasive species. Jadi dalam satu pengembangan PLTA pun dia harus dilihat kira-kira ada spesies yang terganggu nggak di sini. Juga dibahas tentang communication dan consultation. Begitu juga dengan water quality dan sedimen. Lalu ada indigenous people, ya, masyarakat lokalnya, bagaimana yang berdampak pada pembangunan pembangkit ini, mereka harus dilihat apakah mereka digusur begitu saja tanpa diperhatikan bahwa mereka akan hidup lebih layak setelah terdampak dari kegiatan pembangunan kita, atau di sini dia dalam HS standar ini mereka harus diperhatikan gitu. Sampai setelah proyek selesai pun mereka harus dilihat bagaimana tingkat kehidupan mereka harus lebih baik. Karena ternyata mereka itu dengan adanya ikhlasan gitu ya mereka untuk dipindah atau kesadaran mereka untuk pindah dengan adanya proyek ini, maka mereka mungkin akan meningkat taraf hidupnya. Itu akan bisa membuat sebuah pembangkit akan jauh lebih sustain ke depannya tanpa ada gangguan-gangguan demo dan sebagainya, atau juga malah bisa juga ada pengerusakan terhadap infrastruktur dari pembangkit kita. Lalu ada hydrological resource juga dinilai. Lalu community impact dan infrastructure safety itu juga dinilai, selain cultural heritage dan climate change mitigation dan resilience. Nah, itu ada 12 prinsip yang harus diperhatikan dan akan dinilai untuk menentukan level dari pembangkit. Selain juga nanti ada isu-isu yang saling apa ya, pada transparansi, termasuk gender, livelihood, human rights, legacy, gitu ya. Water resource management. Aplikasi daripada standar ini itu digunakan di dalam 3 stage. Jadi ada stage preparasi, persiapan, atau perencanaan, lalu pada saat pembangunan atau mereka sebut dengan pada saat implementation, lalu juga pada saat operasi. Jadi bisa dinilai sebuah proyek itu dia bisa bersertifikat dengan di saat preparation juga atau pada saat pelaksanaan
Dan juga setelah operasi pun dia bisa untuk dinilai apakah mereka ini bisa dinyatakan masuk dalam HS standar. Bahwa proses ini sudah lama ya dan juga dalam berbagai skala dari yang paling kecil ini memang di Sweden sampai di Brazil. Metode ini sudah kita bisa lihat beberapa best practice dan juga ini ada di upload. Jadi hasil daripada mereka yang ingin dinilai dengan menggunakan standar HS standar ini itu bisa dinilai, bisa dilihat di homepage. Ya, mereka siapkan di websitenya beberapa proyek-proyek yang ada yang sudah seperti yang di Kanada, dia sudah mendapatkan gold, ada gold. Ada yang di New Zealand, Clyde and Roxburgh, ini berstandar silver. Atau dia hanya lolos. Belum, ini masih under public consultation. Dan ini memang sengaja dibuka untuk masyarakat apabila ada protes atau ada masukan, ada data-data penting yang sehubungan dengan proyek tersebut, mereka bisa melakukan memberikan masukan saya ini. Nah, bahwa standar ini memiliki multi stakeholders gitu ya. Jadi memang dalam pada saat pengembangan kita memang butuh adanya berbagai stakeholders untuk masuk sehingga tidak saling tuduh. Misalnya kalau kita dalam pengembangan di daerah suka masyarakatnya apabila masuk, pemerintah ini dibayar oleh pengembang atau pengembangnya pada saat pemerintahnya mendukung masyarakatnya, wah ini buat nyari masa untuk pemilu dan sebagainya seperti itu ya. Jadi saling tuduh. Makanya dibutuhkan penilaian yang independen sehingga kita bisa sama-sama melihat bahwa pembangkit memang sudah memiliki standar yang internasional sehingga dia bisa dikatakan sebagai sustain. Sehingga di sini dalam HS standar ini dia ada 3 nilai yang ditunjuk, ada konsistensi, transparansi, dan credibility. Oke, kita lanjut. Aplikasi dari standar ini bisa kita, salah satu contoh ya, yang ini ada di Sebzor Project, yaitu di Tajikistan. Di sini ada Sebzor Sebzor. Nah, seperti biasa, kalau penilaian dalam asesmen dalam proyek, seperti biasa tentu standarnya dilakukan adalah review dokumen, lalu diadakan site visit, diadakan interview dengan masyarakat yang terdampak ya. Di sini asesor dari standar ini mereka datang untuk menginterview masyarakat. Selain juga nanti akan ada verifikasi teknikal, lalu mereka membuat report. Hasil reportnya mereka sampaikan. Ini kebetulan masalah ini salah satu presidennya atau salah satu menteri energinya lah, saya lupa ya. Mereka sampaikan hasilnya pada saat itu untuk di awal bahwa mereka masih gagal ya. Tidak not certified, ada satu gap yang mana ini perlu diselesaikan. Nah, karena setelah itu maka dilakukanlah action plan dan di assessment berikutnya mereka mendapatkan silver. Setelah mendapatkan silver, rupanya pemerintahnya tidak puas, mereka ingin agar proyek ini bisa sampai ke gold. Maka mereka lakukan action plan lagi dan hasilnya ini dari 12 prinsip tadi semua melebihi 80% sehingga mereka mendapat certified gold. Nah, beberapa berita bahwa Sebzor Hydropower Plant akan menjadi
project pertama menggunakan hydropower sustainability standard dan kita lihat apa depan tentunya ada beberapa keuntungan yang bisa dilihat. Salah satunya adalah pengurangan dari premi insurance bisa sampai 20%. Dan juga mereka akan lebih confidence pada saat memperkenalkan kepada para donor. Ini high quality jomblo gitu ya, bahwa produk kita sudah certified dengan certified internasional standar. Sehingga, dan ini juga bagi para pendonor mereka jadi jauh lebih pede. Lalu dia juga bisa mendapatkan beberapa green bond issue dan carbon credit. Cap standar tadi. Nah, tipe dari asesmen itu ada dua, ada yang official dan unofficial. Kalau yang official itu nanti akan dipublish, bisa dipublish ataupun unpublish. Gitu. Apabila nggak sesuai atau belum certified, dia bisa untuk nggak dipublish. Atau memang dia juga apabila sudah certified bisa dipublish. Nah, sertifikat ini kalau official maka akan diumumkan. Yang unofficial ini hanya dilakukan oleh internal assessment gitu ya. Bahwa ini sudah selevel dengan standar HS seperti itu. Nah, biasanya itu untuk perusahaan yang hanya ingin diakses secara internal. Oke. Nah, ini juga pada saat penilaian nanti akan ada review dari publik selama 60 hari kalender. Lalu nanti ada asesor akan mereview lagi seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana hasil asesor beberapa dokumen yang di-share kepada masyarakat ditaruh di tempat umum gitu. Nah, ini seperti ini piagam resultnya dari 12 tadi, 12 prinsip yang kita nilai. Ada certified silver, ada certified gold. Ini salah satu contoh. Dan di sini dia biodiversity-nya masih belum 100%. Belum bisa mendapat nilai gold karena ada yang ini ada 3 penilaian, ada certified, ada silver, ada gold. Dan juga di sini ada stage-nya, stage preparation tadi atau stage implementation, ada atau satu lagi ada stage operation ya. Nah, di sini untuk yang certified itu dia harus ada minimum record 0 sampai 23 advance record bahan. Lalu kalau sampai 100 itu gold, kalau 30 dan kelebihannya dari bahwa dengan adanya HS standar ini maka baik masyarakat society atau financial institution, government atau hydropower sector itu kita menggunakan bahasa yang sama gitu. Sehingga kita tidak saling tuduh dan juga tidak saling tuduh. Dan juga kadang itu bisa mendapatkan license dari masyarakat. Dengan dengan tidak adanya standar ini terkadang itu bisa menyebabkan beberapa delay ya. Dan ternyata dari delay itu lebih besar kepada non teknik, kasus non teknik itu. Isu gitu. Di Indonesia juga kita ada dengar ya, ada PLTA yang karena ada hewan di sekitarnya yang akan terganggu, akhirnya tidak bisa proyek itu berjalan. Nah, ini ada contoh kasus di India ya, 20 meter sudah setengah komplit, akhirnya delay 2,5 dan dia menyebabkan kosnya meningkat sangat luar biasa. Sehingga impact daripada delay tadi
Jadi sedikit kita lihat bahwa AS tadi bisa mengurangi delay karena kita memiliki standar yang sudah jelas gitu ya. Nah, baik dari investor, developer, juga stakeholders yang lain ya. Maaf interupsi, Ya, Pak Narsum. Ya. Voice-nya nggak stabil. Kenapa ya? Kadang kedengeran kayak ombak gitu. oh gitu. Kadang timbul, tenggelam. Oke, suaranya saya coba ganti. Tadi Tapi kalau dari handphone yang bagus ya. Suara dari kalau handphone. ini jelas nih. Oh, udah jelas. Kayaknya Udah. deket kayak sekarang nih. Oke, siap. Sorry. Biar Oke. efektif komunikasi kita. Siap. Sip. Oke. Thank you. Nah ya, dari delay-delay itu yang kita ketahui bahwa memang pembangunan PLTA ini jarang yang tidak delay, gitu ya. Kecuali ada beberapa yang bisa lebih awal ya, sesuai pengalaman. Nah, ini salah satu juga kegunaan daripada HS standar yang cukup menjanjikan untuk di akhir-akhir sekarang, akhir periode. Maksudnya masa-masa kini adalah ada beberapa founding opportunities yang cukup menjanjikan. Gitu. Salah satunya adalah untuk lender bisa mereduce risk barrier ya untuk investment karena mereka sudah dibantu dengan standar yang cukup baik sehingga nantinya akan bisa menghemat juga waktu dan resource untuk due diligence. Ya, di sini sudah certified. Untuk borrower ini bisa lebih mudah menawarkannya kepada institusi finansial perbankan internasional. Selain ya tentunya akan membuat kita jadi HS standar ini sudah sebenarnya sudah sejalan dengan World Bank, ya, World Bank Environment and Social Standard dan juga performance standar dari IFC. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa HS standar ini memang spesifik untuk di hydro, ya. Tapi bisa kita lihat bahwa hampir sama semuanya untuk beberapa prinsip-prinsip yang ada di World Bank, IFC, itu juga masih ada di HS standar. Jadi dengan menggunakan HS standar saja, itu sebenarnya kita sudah bisa inline dengan World Bank dan IFC. Nah, berikutnya juga ada peluang untuk di green bond untuk hydropower ya. Kita sering dengar ada bond yang berhubungan dengan green energy dan ini kita bisa dapatkan dengan adanya sertifikat standar tadi. Lalu juga standar ini juga dikenal di RE 100 ya, Renewable Energy 100 yang bisa menjadi salah satu tambahan dana untuk pengembangan proyek. Lalu juga ada REC, Renewable Energy Certificate yang sekarang yang juga bisa menjadi salah satu alternatif dan juga ini sedang dicari bisa renewable energy sertifikat ini. Lalu standar juga support low risk dari investment ya, sendiri karena di situ juga sudah dianalisa. Itu dia tadi beberapa keuntungan yang bisa business value yang bisa kita peroleh dengan standar ini. Nah di Indonesia kita ada INAHA, Indonesia Hydropower Association, yang dikenal juga dalam bahasa Indonesianya adalah APAIDO, Asosiasi Tenaga Air Indonesia. Nah, ini
didirikan pada tahun 2013 nih, oleh Pak Nasir Sembayang CS bersama Pak Sofia, Pak Sofia dan Pak Nasir Sembayang, Hydro pada saat itu pada tanggal 10 Mei 2013. Lalu pada 2023 kemarin dengan bertepatan dengan adanya World Hydro Congress di Bali, maka pada saat itu diadakan munas pertama dan pada saat itu diputuskan ada ketua umum yang diemban oleh diamanahi kepada Bapak Adi Maksud, Direktur Pembangkitan PLN, lalu ketua Dewan Pengawasnya kepada Bapak Nasri Sembayang, mantan Direktur PLN, dan ketua Dewan Pakar itu diamanahkan kepada saya, Ismet Rahmat Kartono, anak dari mantan Direktur PLN. Oke, ya. Oke. Tujuan dan objektif dari INAHA ini memperjuangkan memanfaatkan tenaga air seluas-luasnya yang ada di Indonesia. Lalu juga mewadahi pemangku kepentingan tenaga air dan memfasilitasi peningkatan perannya gitu. Karena di sini agak berbeda dengan APP PLTA. Mungkin ada yang pernah dengar APP PLTA adalah asosiasi pengembang PLTA. Sedangkan di INAHA ini diharapkan seluruh stakeholders untuk berkumpul di sini untuk sama-sama kita kembangkan proyek hydropower ini. Nah, ini dewan pengurusnya diemban dari berbagai stakeholders, baik dari PLN, ada dari pengusaha, semangat juga, Pak Siswanto, alumni juga, seperti itu. Sedang, lalu ada juga dari Pak Abdul Malik, ini ada dari Bappenas, ada macam-macam. Lalu untuk dewan pengawas di sini ada para senior, pasti ketuanya, Sembayang, dan Pak Herman Daniel, Pak Nur Pamuji, Pak Aryo Seno Aji, Paul Butan. Nah, di sini untuk Dewan Pakar kita ada sekitar 18 orang yang juga semoga ini yang diamanahi ketua saya dan semoga mohon doanya agar bisa benar-benar mengembangkan amanah ini untuk mengembangkan hydro di Indonesia. Nah, hydro ini diawali dengan juga penggantian lambangnya ya. Sebelumnya lambangnya seperti ini ya, lambang INAHA. Sekarang berubah menjadi seperti ini ya. Dan ini pengukuhannya pada bulan Juni 2020. Nah, ini baru-baru ini dilakukan peresmian dari penggunaan ruangan bersama, ruangan INAHA dan IHA. Jadi IHA sekarang untuk Asia Pasifik dia ada kantor di Jakarta. Nah, dengan ini harapannya kita bisa sama-sama bekerja sama untuk mengembangkan hydro di khususnya Indonesia dan juga Asia Pasifik. Ini peresmian ruangannya ada di PLN pada 2023, pada saat itu juga berlangsung World Hydro Congress di Bali ya. Lalu ini ya pada ini inaugurasi dari kantor regional office dari IHA yang ada di. Nah, inilah para jawara-jawara hydropower kita yang insya Allah siap mengemban amanah net zero emission di 2060. Nah, selain itu ini mungkin terakhir kita dengar bahwa Dr. Sultan Al-Jaber, Presiden COP28 itu bilang we are what we do, not what we say gitu ya. Bahwa kemarin alhamdulillah kami yang sekarang sedang bekerja ya di PT Poso Energi, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 515 megawatt di Sulawesi Tengah di COD pada tahun. Ya. Dan ini kemarin ada foto 16 November 2024 nih, Bang Wing yang bilang udah selesai belum Bang Wing? Ini masih baru commissioning internal dulu nih kemarin.
kami baru menyelesaikan di PLTA Kerinci 350 mega. Dan alhamdulillah ini anak-anak muda bahwa PLTA ini insya Allah bisa ditaklukkan oleh anak-anak muda Indonesia gitu ya. Kita lihat yang ada yang senior kecuali yang satu ini putih-putih banget. Nah, seperti itu. Jadi ini juga kemarin alhamdulillah bisa selesai atas bantuan Mas Agung. Ada nggak ya Mas Agung Elektros 95? Agung Firmansyah. Sehingga tampangnya mulai happy karena bisa pulang. Karena kemarin hampir nggak bisa pulang karena nggak selesai. Ya, ada masalah pada saat commissioning untuk Oslo test. Oke, nah ini juga beberapa proyek kami yang ada yang sudah ada beberapa yang sudah kami selesaikan, yaitu di 515 Sulawesi, lalu di Malaya 90 megawatt juga sudah selesai, dan kita masih memiliki beberapa potensi yang ada di Sulawesi, di Mamuju, Sulawesi Barat, dan juga ada di Poso 3 ya, di downstreamnya yang sampai saat ini masih sudah dalam proses pre-construction, tinggal menunggu tender saja. Nah, lalu ada 350 megawatt ini yang di Merangin yang sedang dalam proses kami kerjakan. Yang ini 515 MW Poso sudah selesai, lalu Malaya 90 MW dan 350 Merangin sedang dalam proses. Poso 3 sedang menunggu tender untuk Sulawesi, lalu Poso 4 juga, lalu masih ada 2 di Mamuju bawah 36 MW dan 90 Malaya stage kedua. Salah nih. Oh ini maaf ini salah ya. Yang Malaya 90 yang udah dibuat sudah. Seperti itu. Oke. Nah, itu ini ada beberapa peran yang diharapkan daripada INAHA ini. Semoga kami bisa menjadi advokasi kebijakan, bisa meriset dan juga melakukan pengembangan dari hydropower ini, juga termasuk networking dan kolaborasi dengan pihak luar, dengan bisa pihak keuangan di luar, perusahaan finance di luar, untuk bisa mengembangkan hydro di Indonesia, selain juga bisa membantu dalam pengembangan pasar LTA di tanah air. Seperti itu mungkin bagian daripada harapan yang diharapkan dari INAHA, dan semoga kami bisa melakukan. Ini itu sepertinya terlalu panjang, sedikit pengantar dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ismet. Penjelasannya walaupun sangat menarik, terutama buat kita-kita yang berkecimpung di bagian listrik. Baiklah Bapak-Bapak semua, kita akan masuk ke sesi kedua, pertanyaan dari panelis. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama dengarkan video dari komersial berikut ini. Kita akan kembali dalam waktu dekat, sekitar 5 menit. Silakan, operator.
Operator Salemba sulit karena slideshow masih di narasumber ini kelihatan. Iya, gini. Halo, Pak Ismet, sudah bersedia, siapkah? Ya, siap. Terdengar. Oke, baik, Bapak-Bapak semua, kita bisa mulai sesi kedua, pertanyaan dari tanya jawab dari panelis. Kita mulai dari eh, Pak Sumaryadi yang udah siap ya. Silakan Pak Sumaryadi. Masih mute, Pak. Suara saya terdengar jelas ya, Pak Ismet ya. Jelas Silakan ya, Pak Pak. Sumaryadi, sudah Baik, dengar Pak. terima kasih. Selamat Pak Ismet, luar biasa paparannya ini. Walaupun tadi saya agak telat, tapi saya menangkap sesuatu yang sangat challenging untuk yang di apa namanya di hydropower plant ini. Nah ini berdasarkan experience ya. Biasanya kan kalau membangun hydropower itu terkait dengan pembiayaan ya Pak ya. Kemudian yang paling sulit adalah masalah regulasi dan izin. Tadi Bapak sudah memaparkan sedikit ya. Terus yang tidak kalah
penting adalah masalah dampak dari lingkungan. Makanya perizinannya ke Kementerian PLH itu sangat panjang. Belum lagi ketika bicara sosial, yaitu penduduk yang harus dipindahkan. Seperti di Cina itu berapa provinsi itu dipindahkan dengan hidropower yang besar sekali, ditenggelamkan berapa kabupaten kira-kira kalau di Indonesia. Terus masalah variabilitas dari sumber daya airnya, ya. Terus masalah teknologi dan infrastruktur. Ini ada ilmu sipilnya, ada mechanical, ada electrical, ya. Ya, bahkan ada geologi juga tanah itu. Dan yang paling penting biasanya masalah masyarakat, Pak, ini pengalaman. Ya, tadi Bapak udah memaparkan sedikit kira-kira. Nah, ini Bapak kan banyak lokasi ini ya di beberapa tempat di Indonesia. Yaitu tentunya kan tidak sama karena karakter masyarakat di Sulawesi sama di Sumatera sama di Jawa beda, Pak. Kalimantan, ya, sedikit. Nah, barangkali ada sesuatu yang bisa Bapak sharing di sini terkait dengan pembangunan. Terus yang kedua, Pak, sebetulnya kan membangun hydropower plant ini tidak hanya menjual KWH, Pak, ya. Emisinya pun bisa dijual, carbon trading. Jadi kalau dalam perhitungan cost benefit analysis, ya, tentunya kan ini bisa mempercepat meningkatkan pendapatan dari pengolah PLTA, ya, hydropower. Karena tadi terkait jual KWH-nya ke PLN, ke grid, kemudian dapat karbonnya. Nah, REC namanya, sertifikat Renewable Energy Certificate. Nah, untuk pengalaman Bapak, bagaimana mengolah ini, Pak? Dan ini kan hal yang baru, ya, ada walaupun sudah masuk bursa saham REC ini. Kemudian yang terakhir terkait dengan komponen pembiayaan dalam pembangunan itu kan ada komponen investasi, kemudian ada transmisi, bahkan biasa PLTA itu kan jauh dari pusat beban, ya. Ya, itu untuk hydropower. Nah, ini biasanya yang di pengalaman Bapak itu masuk komponen yang kalau misalkan IPP, ya, masuk yang di komponen yang dibayarkan oleh PLN atau terlepas, Pak. Saya kira itu, Pak. Makasih. Untuk transmisinya, Pak, ya. Siap. Terima kasih Pak Sumaryadi, ya. Pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, memang sangat unik sekali nih untuk menghadapi ya kayak tadi cukup challenging lah penanganan terhadap selain lingkungan dan juga sosialnya. Dan terkadang sosialnya ini yang jauh lebih rumit ya dibanding permasalahan teknis. Yang permasalahan teknisnya kan kalau PLTA ini kayaknya sudah teknologi lama lah gitu ya. Nah, tapi untuk menghadapi sosial ini yang unik. Selain memang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa setiap masyarakat punya karakter yang berbeda-beda gitu ya. Dan juga punya plus minusnya. Kami untuk saat ini berpengalaman di Sulawesi yang banyak dan juga di Kerinci. Dan itu memang cukup menantang lah, challenging. Nah, kalau kemarin-kemarin sih kita berusaha untuk mendekati para tokoh-tokoh lah, yang pastinya kalau trik-trik yang agak menarik dulu juga adalah biasanya kita siapkan cash pada saat-saat dibutuhkan. Putus signal ya? Putus Pak Ismet. Putus. Nggak boleh ngomong cash kayaknya nih Pak Ismet.
Udah kedengeran lagi ya? Udah, udah. Ya, Ya, benar. ya ini tapi trik-trik pasar lah gitu ya. Cash and carry kalau yang saya dengar. Karena memang saya juga bergabungnya baru di 2011 ya. Tapi kisah-kisah pembebasan dan sebagainya untuk di Poso tuh udah lebih awal gitu. Tapi memang kalau trik-trik pasarnya sih seperti itu. Dan juga memang bagaimana tim kita bisa melakukan pendekatan dan juga sih sebenarnya yang agak lebih karena kami adalah swasta ya, mungkin agak lebih fleksibel gitu ya. Tiba-tiba ada satu daerah, satu lokasi ada 3 pemiliknya minta semua gitu, maksudnya dalam arti bahwa atau apa ya mempunyai kekuatan yang sama gitu. Akhirnya kami harus membayar tiga kali untuk satu lokasi seperti itu. Tapi karena kami swasta mungkin kayak gitu lebih fleksibel. Paling tinggal diomelin sama owner aja kan gitu ya. Berbeda mungkin dengan apabila PLN yang melakukan hal tersebut bisa ada tindak pidana dan sebagainya. Seperti itu yang membuat kami swasta agak lebih fleksibel kalau mendengar dari kisah-kisah. Dan sekarang pun kami di Kerinci itu ada ya ada beberapa masyarakat. Itu juga kan kita tergantung dari lokasi kita ya. Untuk di Poso, alhamdulillah kita tidak banyak bersinggungan dengan masyarakat. Sungainya dengan head yang baik, sehingga tidak banyak harus berurusan dengan perkampungan. Sedangkan mungkin kayak di Kerinci itu bisa karena jarak yang cukup jauh, akhirnya bersinggungan dengan banyak desa misalnya. Nah itu lain lagi kisahnya gitu ya. Atau ada juga beberapa PLTM yang mereka tuh keras gitu ya. Nah, itu emang butuh orang-orang lokal juga untuk dalam menghadapi untuk bisa berkomunikasi dengan mereka sih seperti itu. Selain akhirnya untuk sampai saat ini pun Poso masih banyak berhadapan dengan masyarakat, tapi terkadang karena yang mereka terima itu yang belum belum sempurna, sehingga kami akhirnya melakukan berbagai kegiatan sosialisasi. Even sekarang sudah operasi ya kepada ke kampus-kampus gitu ya, ke masyarakat. Selain juga mungkin salah satu penggunaan CSR untuk pengembangan masyarakat di sekitar juga itu mungkin salah satu sarana yang cukup bisa membantu dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Mungkin itu Pak untuk yang permasalahan pertama. Lalu kalau untuk yang menangani penggunaan side effect ya, the sertifikat renewable energy dan juga carbon trading dan sebagainya, memang terkadang sekarang masih belum terlalu menarik terkadang ya, karena masyarakat untuk pada saat kami masuk ya untuk di Poso 2 awalnya itu carbon trading sempat kita coba untuk masuk, tapi ternyata untuk pengurusannya jauh lebih mahal harganya dibanding harga carbon trading itu sendiri gitu. Sehingga terkadang itu tidak menjadi sesuatu yang menarik. Nah sekarang sih yang sedang banyak adalah REC ya, Renewable Energy Certificate, yang banyak yang hadir dan datang untuk mengajak kerjasama. Nah, yang sedang sekarang kami coba kelola adalah bagaimana kalau kami coba urus sendiri, itu yang sedang kami coba jajaki. Padahal sekarang kayaknya banyak ya perusahaan yang sudah bersedia untuk menghandle penanganannya, tinggal kita jual ke mereka. Tapi sekarang kan juga aturannya masih belum jelas ya. Apakah ini reg-nya akan diambil oleh PLN dan sebagainya. Ini itu. Lalu untuk komponen pembiayaan di transmisi untuk Poso 2A dulu kami ada sekitar 209 km. Nah, itu masuk ke dalam pembiayaan yang dibayarkan komponen E, tapi sekarang sudah dalam proses nanti sebagai penyerahan special facilities. Sedang dalam proses. Yang nanti akan diserahkan kepada PLN. Ini itu, Pak. Semoga cukup bisa menjawab. Sepertinya ada 3 pertanyaan deh tadi. Ya, tadi tentang penanganan
masyarakat, lalu penanganan pembiayaan karbon kredit, REC dan sebagainya, lalu satu lagi komponen pembiayaan transmisi gitu ya. Ya tadi komponen itu tadi masuk bagian dari harga jual KWH berarti ya, Iya, yang ke betul. PLN ya. Ke PLN betul. Nah, Oke. Berarti sebetulnya walaupun itu nanti jadi sales facility atau common facility yang diserahkan ke PLN ya itu ya. iya, sekarang Ya. jadi Nah, diserahkan. Nah, oke. Baik, saya kira dari saya cukup. Bang Adi silakan begitu. iya. Baik, Makasih Pak. terima kasih Pak Sunedi, terima kasih Pak. Kita panelis kedua Pak Joko Abumanan, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Eka. Juga ke panelis kita, Pak Ismet. Jadi pertama saya mengucapkan selamat ya, Presiden kita Pak Prabowo itu mencanangkan swadaya energi berbasis 3. 1 hidro yang memang ada di Indonesia, yang kedua geothermal, yang ketiga adalah nabati ya, dalam arti biomas dan limbah kebun. Nah, ini luar biasa. Hydro ini setahu saya, baik yang PLTA, PLTM itu sudah lebih 1.000 lokasi ya pemiliknya. Daftarnya ada. Ya mungkin saya pernah di PLN, jadi daftarnya banyak. Cuman sayang sejak 2017 nih belum ada lagi nih PPA Hydro. Ya yang luar biasa banyaknya ya. Pertama ini mohon nanti bisa didorong baik dari Kak Gatrik maupun Pak Ismet nih. Apalagi sekarang kan putra merah putihnya memimpin hidro di Indonesia ya. Hidro di Indonesia nih saya tahu dulu Pak Ahmad Kala itu banyak berburu di mana? Di Lombok, di Sulawesi dan juga di mana di Sumatera. Nah, pertama pertanyaan saya begini, dengan banyaknya potensi ya katakanlah pemilik karena hidro ini leg spesialis karena situasional setiap daerah berbeda ya, setiap berbeda dan tidak bisa disamakan ya, katakan oh di Jawa ongkos produksinya sekian, di luar Jawa sekian, katakanlah EPC cost-nya, tapi harga listriknya berbeda. Tetapi ini suka nggak suka karena udah sistemnya BOT, nantinya pun ini menjadi milik negara. Ya on behalf tidak harus PLN, tapi ini harus mulai didorong. Kalau tidak ya seperti sekarang, ya tidak tumbuh berkembang dengan potensi yang ada. Ya artinya sana itu yang pertama. Nah yang kedua, terima kasih ini karena saya lihat ekosistem hidro itu sudah sangat luar biasa ya, baik dari industrinya ya yang katakanlah dulu digagas oleh Bu Tri Mumpuni sejak di Cimahi, di Cihanjuang udah bisa sampai 3 mega, jangan sampai nanti ini layu tidak berkembang karena tidak ada ekosistem yang ada. Yang nanti yang terkenal ya mohon maaf lah, Andritz itu udah ada di India ya kalau nggak salah Pak ya. Ya, ada. Andritz India atau sampai yang Austria itu ya. Nah, jangan sampai nanti Cihanjuang ini juga layu sebelum berkembang, Pak. Ya, yang waktu itu digagas oleh Bu Tri Mumpuni menyekolahkan anak-anak muda kita belajar ke Swiss, ke GTZ. Kalau ini tidak dipelihara, sayang nih potensi ini. Ya, saya kemarin sempat Pak, mohon maaf nih, sharing aja penggiat dari namanya Syngas ya, dari biomas, synthetic gas, H2 dan CO. Begitu kami kunjungi pabrik-pabrik yang dulu pernah dikenal, saat datang kemarin ke namanya Harif di Bandung, saya kunjungin, Pak, tidak ada kontrak selama ini ya, tutup divisinya. Nah ini jangan sampai seperti ini, kita menghayati di katakanlah di nabati tadi, berbasis nabati ini tidak tumbuh dan berkembang, ya artinya layu sebelum berkembang. Nah ini juga saya harapkan nanti Kak Gatrik geothermal sama, kita belum sempat tumbuh dan layu duluan sebelum matakan. Kalau dulu namanya istilahnya ya, sebelum udah loyo duluan gitu ya. Mati sebelum berkembang ya. Mati sebelum berkembang ya. Ini harapan saya begitu, padahal membangun ekosistem ini sangat luar biasa mahalnya dan perlu effort yang cukup lama. Ini yang pertama. Ini bagaimana teman-teman di INAH, IHA dan INAHA ini
mendorong bagaimana lebih mudah, karena ini terus terang ada di Indonesia ya. Saya lihat, saya cermati ada di Sumatera Barat ya, itu mini hidro buatan dari mana, dari teman-teman yang lulusan Andalas, itu sudah sangat banyak di sana. Pemda buat, tapi sekarang dengan giatnya listrik masuk desa, saya yakin mati. Ya mati, kenapa? Karena dibunuh oleh PLN sendiri, dan masyarakat di situ udah nggak lagi memperdalam teknologi hidro. Ya, saya pernah ke Universitas Islam di Malang, punya dia spesialisasi hidro, ya, spesialis hidro ya, waktu itu ke sana. Nah, jangan sampai ini tumbuh karena memang tidak ada ekosistem pemanfaatan hidro di Republik ini. Jadi kita harapkan melalui Kagatrik ini dengan misi Presiden sebagai hidro menjadi soko guru renewable energy, geothermal sebagai soko guru energi, juga ini juga yang kita tahu Poso Energi ini pakar banyak ya, dan spesialisnya saya lihat Andritz ya. Nah, ini yang lokal juga kita perhatikan. Ini yang satu, yang kedua. Nah, yang ketiga, terima kasih ya. Jadi memang banyak juga yang gagal ya, yang katakanlah hari ini tuh banyak sekali perusahaannya belum punya surat nikah, yang sudah surat nikah pun nggak bisa tumbuh. Ya, ini harapan kita jangan sampai begitu. Ini adanya asosiasi IHA dan INAHA ini bisa membantu mereka. Hari ini banyak mau dijual, Pak. Mohon maaf ya, di hari ini saya dapat 3, namanya Batang Gadis, coba Batang Gadis ini di Sumatera Selatan ya. Kemudian di Konawe ya, udah punya PPA saya lihat, udah DPT PLN, wah mau dijual dia. Ya kalau kebutuhan kalau di Konawe lumayan ada custom off-takernya selain PLN adalah kawasan smelter. Nah, ini harapan saya tidak hanya kita melihat ini sebagai waduh pada jual. Kemudian ada di Logawa, ini jual Pak, dokumen ada di saya. Mungkin ada yang mau datang, saya kasih Pak, saya kasih free, kasihan dia. Ya, Pemda itu udah beli lahan Pak. Ya, itu Logawa 3. Beli lahan, saya lihat FS, Tek Bengek, studi penyambungan. Tapi nggak dapat surat nikah Pak. Dan dia bukan anak haram ini Pak. Ya, seperti itu. Nah, ini harapan saya, ini bisa tumbuh, berkembang, dan ini menjadi soko guru di kita. Menjadi, nggak apa-apa, tahun pertama mungkin dibangun dengan harga katakanlah X perak, tapi setelah menjadi BOT kan menjadi milik negara. Karena memang undang-undang menyatakan bahwa itu milik negara, tapi harus ada dimulai. Kalau tidak ya air ini terbuang, banjir di mana-mana. Ini masukan dari saya ya. Kedua, mengenai ekosistem terhadap hidro ini harus dipelihara. Yang ketiga, kita harus membangun, tidak mata-mata semua harus fiskal ini keluar, tapi udah jalan di Indonesia dan ini bisa kita jadikan tumbuh berkembang. Itu aja dari saya, mungkin masukan sebagai Bapak, sebagai pakar, karena banyak juga yang nangis Pak, mohon maaf, salah dalam geotekniknya, yang harusnya piping jadi open cut, akhirnya sliding, runtuh ya. Saya pernah ke Cibala pulang, saya pernah ke yang di Bogor longsor ya. Nah, ini kan sebetulnya harus mulai kita dalam demikian. Terima kasih Pak Ismet, selamat. Siap. Terima kasih. Wah, ini memang Pak Joko ini guru kita nih. Guru kami, guru saya. Jadi nanti izin mungkin boleh izin ngopi-ngopi nih untuk belajar. Ya, insya Allah siap. Kita akan coba di INAHA ini Pak. Kita akan coba untuk kembangkan seperti yang tadi Bapak sampaikan, tidak hanya pembangkitnya tapi ekosistemnya pun kita akan coba untuk kembangkan. Selain juga tadi mungkin tidak hanya ke PLN ya Pak, tapi coba kita beberapa alternatif bisnis kayak tadi smelter kah ya, atau hidrogen kah gitu ya, atau es batu gitu kan untuk membangkit yang kecil gitu. Kita akan coba bangunkan itu dan semoga nanti INAHA bisa berkontribusi di situ gitu ya. Karena memang lihat potensi kita banyak, tapi memang terkendala waktu konstruksi yang cukup panjang ya, kayak tadi masalah sosial apabila tidak ditangani dengan baik memang terkadang menjadi penghalang yang sangat luar biasa Pak. Mungkin itu.
Dan juga mungkin kita berharap juga perizinan ya, yang biasanya itu agak banyak juga nih dengan pemda-pemda, pemerintah daerah yang terkadang susah-susah gampang gitu, kebanyakan susahnya ya, susah-susah gampang ya, bukan gampang-gampang susah, susah-susah gampang, itu juga bisa menjadi kendala bagi kami sebagai pengembang ya, yang kita lihat. Dan ya ada beberapa juga penanganan kayak sekarang, kepastian hukum untuk perpanjangan kontrak juga Pak Joko ya. Mungkin ini juga jadi masukan dari beberapa teman-teman yang sampai saat ini sepertinya masih belum fix, masih tarik ulur. Semoga dengan sekarang, dengan pemerintahan yang baru ya Pak ya, dengan juga kalau struktur di PLN tetap ya berlanjut, tapi dengan pimpinan presiden yang baru, semoga ini bisa yang kemarin wait and see ini udah bisa berjalan lebih baik lah. Mungkin seperti itu harapan kita bersama. Siapa untuk ekosistem kita akan coba juga terus kembangkan, khususnya ya kita juga sama Bu siapa? Dan di Cianjuang kita juga akan coba terus kembangkan, karena memang teknologi hydropower ini juga bukan teknologi baru, teknologi yang sudah kuno Pak ya, dari zaman dahulu kala lah, zaman Firaun malah sudah dimanfaatkan gitu. Ya Mak,